Digitalisasi, digitalisasi, digitalisasi. Udah sering gak sih dengar kata itu? Termasuk yang Binusia nih, yang lagi nonton nih. Pasti udah gak asing ya. Terlebih karena Binus University juga emang instansi pendidikan yang erat banget nih sama teknologi, sama inovasi. Jadi ya emang gak anti sama kata digitalisasi. Lewat seminar-seminarnya deh, program-programnya. Udah ada gak sih kata-kata itu? Dan memang Binusian juga di-encourage ya untuk bisa main-main dengan platform online tuh udah sering banget. Terus juga dihadirin sama narasumber-narasumber influencer buat encourage kalian bisa berkarya di platform online. Jadi udah nggak anti banget tuh sama yang namanya digitalisasi. Tapi kalau misalkan ngomongin digitalisasi, ya kalau misalkan nambah wawasan, iya. Lebih kreatif, iya juga sih. Tapi nggak cuma itu doang loh. Dampak buruknya itu juga ada. Coba sadarin. Ngerasa gak sih kalau misalkan sekarang tuh untuk fokus di satu hal itu sulit banget. Boro-boro untuk kayak stay 5 menit ya, 5 menit. Gak bisa, aku berani jamin itu gak bisa. Karena either kalian nge-scroll Instagram, padahal juga kontennya gak tahu yang kalian nonton tuh apa. Tapi udah scroll aja gitu. Terus juga hal itu bikin kalian stres karena ya makin banyak informasi yang kalian dapetin tapi nggak tahu apa. Penanganan stresnya juga nggak baik. Itu bikin kalian makin pusing. Curhatnya kemana? Platform online lagi. Atau di sini tahu dong Sunip Curhat. Di situ kalian bisa curahin tuh apa yang kalian keluhkan, tapi feedback pun kayaknya ada yang nggak tepat ya. Daripada kayak gitu, better kenalan gak sih sama layanan yang dikasih sama Binus namanya SASC. Nih. Nah, tahun 2023 yang lalu, Student Wellbeing Services mengadakan survei ke mahasiswa di area Kemanggisan untuk cek kondisi kesehatan mental mereka. Menariknya, lebih dari 60% mahasiswa mengatakan bahwa mereka pernah mengalami stres atau burnout semasa kuliah. Dan waktu kita lihat gitu ya sumber-sumber stresnya mereka kebanyakan memang di bagian perkuliahan. Nggak secara spesifik sih menyebutkan soal digitalisasi pembelajaran, tapi kita melihat mungkin saja ada faktor bagian sana gitu ya yang masuk sebagai sumber stresnya mereka. Karena gini, sekarang ini kan kita itu memperoleh informasi dengan begitu cepat dan mudah begitu ya. Kemudian kita juga belajar itu nggak cuman kalau dulu misalnya hanya dari buku gitu atau dari jurnal fisik. Sekarang itu kita bisa lihat informasi itu dari googling, buka website, kemudian ada YouTube. Bahkan anak-anak sekarang nyari informasi itu di TikTok gitu, di Reels gitu ya, untuk tugas kuliah misalnya. Belum lagi ada Zoom meeting, ada video based learning dan macam-macam. Satu sisi itu baik karena diaksesnya jadi semakin luas dan kita semakin mudah. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu lama dan terlalu banyak dan terlalu intens terpapar sama perangkat digital, media digital, sangat mungkin itu mahasiswa mengalami yang namanya digital fatigue. Digital fatigue itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental dan nggak cuma mental loh, tapi fisik gitu. Mental tuh misalnya apa? Kayak kita jadi sulit untuk berkonsentrasi misalnya, susah fokus gitu ya. Kemudian ngerasa stres atau burnout tadi gitu. Secara fisik misalnya kayak kita jadi mudah sakit kepala, terus kemudian kayak tegang terus rasa misalnya di bagian leher atau di pundak gitu. Susah tidur itu juga bisa menjadi dampak dari si digital fatigue tadi. Dan kalau nih teman-teman nyadar nih gitu ya, tahun lalu tuh kayaknya ada satu istilah yang lumayan sering rame disebutin, yaitu brain rot gitu. Suatu kondisi yang memang terjadi ketika fungsi otak kita jadi menurun karena kita terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Sama tadi ya, fokus dan konsentrasi itu mungkin lebih kaitannya kayak kita menyampaikan informasi tapi kemudian memahami, mengkomprehenkan informasi itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi action. Nah itu juga jadi agak susah gitu mungkin gitu ya. Sebelum-sebelumnya SASC itu secara berkala ngadain yang namanya seminar,
talk show gitu ya terkait dengan kesehatan mental. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini kita mulai agak switching ke dalam kegiatan-kegiatan yang bentuknya pop-up activities, di mana mahasiswa itu nggak cuman hanya mendengar satu arah, tapi juga experience things gitu. Contohnya 2 tahun terakhir ini kita ngadain yang namanya SISC Festival, di mana kita bikin kayak pop-up activities selama 3 hari di food court. Mahasiswa itu bisa melukis gypsum, bisa meronce, kemudian bisa nulis di kertas, terus kertasnya dirobek-robek dan dibuang gitu, ditulis curhatannya gitu ya. Terus mereka bisa teriak ngeluarin emosinya, terus habis itu kita kasih es krim, hal-hal yang semacam itu gitu ya. Atau mereka nulis kartu gitu ya, ucapan grateful ke temannya gitu, karena udah mendukung dia selama ini gitu, hal-hal yang semacam itu. Dan ternyata antusiasmenya cukup tinggi ya, karena itu kan momen ketika pada akhirnya mahasiswa lepas dari gadgetnya, dia balik ke aktivitas yang dia kerjain dengan tangan, dengan matanya, dengan telinganya gitu. Jadi bisa mengistirahatkan diri sejenak lah dari digitalisasi tadi ya, itu satu gitu. Kemudian kita juga sudah mulai untuk melakukan psikoedukasi lewat kegiatan-kegiatan yang berbau olahraga. Kemudian ada juga waktu itu talk show yang sempat kita buat kaitannya antara pengaruh negatif media sosial gitu ya dengan kesehatan mata misalnya. Terus detox media sosial itu kayak apa sih gitu-gitu, hal yang semacam itu juga ada. Dan kegiatan outdoor kita juga coba lakukan. 2 tahun terakhir ini kita ngadain yang kegiatan disebutnya Sparks, SISC Park Explore, di mana mahasiswa kita ajak untuk ke taman, lalu kita berikan games untuk mereka main di situ, menikmati alam, dan kita kasih syarat nggak boleh buka handphone selama 2 jam itu. Dan surprisingly itu ternyata mahasiswa suka banget. Hai Binusyan, gitu ya. Jaga kesehatan mental kita ini memang sesuatu yang kita bilang susah-susah gampang gitu. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan gitu ya sebagai mahasiswa. Pertama, yuk coba belajar untuk lebih mindful atau lebih sadar gitu ya. Kenali diri kita. Kalau kaitannya tadi sama digitalisasi, coba cek lagi konten-konten apa sih yang sebenarnya memang penting dan bermakna buat kamu tengokin gitu ya. Daripada kamu melakukan doom scrolling gitu, lebih baik kamu mulai pilah-pilah tuh konten mana yang memang cocok untuk kamu. Terus kemudian cari tahu juga gitu ya batas-batas yang pas buat kamu seperti apa gitu. Yang kedua adalah self care. Tapi self care yang dimaksud di sini bukan kalau misalnya nih kita penat ya lihat video based learning dari tugas kuliah, terus kita buka Instagram dan kita doom scroll atau TikTok gitu, doom scrolling selama 1 jam atau 2 jam gitu. Pada akhirnya itu malah nggak membantu kita jadi lebih tenang atau lebih istirahat, malah makin penat gitu ya. Jadi self care yang baik itu sebenarnya adalah self care yang memang bantu kita untuk beristirahat, untuk lebih tenang, lebih energize lagi setelah itu gitu. Jadi cari kegiatan-kegiatan yang memang betulan bikin kamu care sama diri sendiri gitu. Entah kamu misalnya mulai makan sehat, atau misalnya berolahraga gitu ya, atau kamu misalnya mau jalan-jalan ke taman, itu bisa dilakukan. Tidur yang teratur itu juga bagian dari self care. Dan yang ketiga adalah memang kita sekarang banyak ya yang curhatnya di media sosial gitu, di IG story gitu ya, atau misalnya di TikTok. Sebenarnya nggak masalah-masalah banget sih soal itu, tapi jangan lupa bahwa koneksi utama kita yang nggak boleh kita lupa adalah koneksi dengan orang lain. Jadi jangan lupa untuk bersosialisasi, jangan lupa untuk kita menghabiskan waktu dengan teman kita, untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk mulailah cari teman gitu. Memang nggak gampang gitu ya, tapi ayo kita coba usahakan, karena dengan kita bercerita dengan orang lain itu akan membantu kita untuk bisa lebih tangguh, bisa lebih kuat, bisa lebih lega menghadapi ya penatnya hari-hari mungkin yang harus dilakukan. Dan mungkin bercerita ini gitu ya bisa juga ke kakak-kakak konselor yang di SISC. Jadi jangan ragu gitu, kalau memang ngerasa butuh, ayo datang cari bantuan. Itu bentuk kamu peduli sama diri sendiri juga. Dan yang terakhir, ini nggak boleh lupa juga gitu ya, bahwa di SISC menyediakan layanan konseling.
Konseling ini sudah dengan konselornya dari psikolog-psikolog ataupun sarjana psikologi yang memang sudah lama ada di area konseling gitu. Jadi kalau misalnya nih ngerasain stres, ngerasain burnout, ngerasain penat yang nggak bisa ditangani sendiri, silakan datang, nggak apa-apa loh, datang ke SASC terus konseling. It's okay, we won't judge you, we listen but we don't judge kalau kata anak sekarang. Tadi udah denger dong, datanya ada. Kalau misalkan Binusian itu memang mengeluhkan hal-hal seperti penatnya digitalisasi. Terus layanannya pun udah dikasih tahu mau seperti apa. Konseling gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daripada celoteh-celoteh di media sosial, nggak dapet feedback atau apapun itu yang kalian butuhkan, mending langsung ke SASC. We listen and we don't judge. See you!